Dao langit itu luas. Dao langit itu jauh. Seluruh langit dan 10.000 alam di atas. Aku Dewa Langit Beiming. Bersedia melepaskan kesempatan untuk menjadi abadi, menggunakan 5.000 tahun kultivasi. Untuk ditukarkan, agar aku bisa menjalani kehidupan yang lain. Bicaralah, apa yang kau inginkan dariku? Sesuai dengan apa yang kau katakan sebelumnya, ku berimu 100.000 CNY, dan kau setuju untuk memutuskan pertunangan denganku. Han Jiangsun tunangan Chen Beiming. Di kehidupan saya sebelumnya, ibu jatuh sakit karena pertunangan saya diputuskan. Dan dia sangat marah, sehingga dia tidak pernah pulih. Mengapa kau berdiri di sana dengan terpaku? Bicaralah. Saya tidak setuju. Kau menarik kembali kata-katamu. Aku mengerti. Kau ingin uang lebih banyak. Sebutkan hargamu. Apakah 1 juta cukup? Saya berkata, putuskan pertunangan. Saya tidak setuju. 1 juta tidak cukup. Jangan mengandalkan fakta bahwa keluarga Chenmu pernah membantu kami sebelumnya dan bertindak melunjak. Keluarga Hanku kaya raya, tapi uang keluarga Han tidak datang dengan mudah. Pergilah tanya orang-orang di sekitarmu, termasuk ibumu, untuk menikahiku. Apakah kau layak? Apakah Anda pikir saya, yang terhormat, Dewa Langit Beiming, tidak layak untuk Anda? Apakah kau berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya, dan sudah menjadi benar-benar bodoh? Dewa Langit Beiming memang. Aku beritahu kau, jangan pikir andalkan nikah dengan keluarga Hanku untuk mewujudkan impian tuan mudamu. Mustahil. Itu dulu. Saya yang sekarang, tidak lagi memiliki pandangan itu. Jika kau tidak berpikir seperti itu, mengapa kau masih menempel padaku tanpa tahu malu? Kau pikir aku percaya padamu? Bagaimana mungkin aku seorang peri abadi yang agung? Mungkin merasa kasihan pada seorang manusia fana yang rendah. Bahkan jika Anda adalah peri abadi sejati, Anda saat ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa sepatu saya. Kau terlalu lama jadi tuan muda palsu. Sekarang kau pikir dari keluarga berkuasa. Baiklah, kebetulan aku ada acara malam ini. Aku bisa membawamu untuk melihat seperti apa tuan muda kaya yang sebenarnya. Aku harap setelah kau melihatnya, kau akan bisa memahami posisimu di masa depan. Jangan ganggu aku seperti lalat lagi. Jiangsu, kamu di sini. Orang di sampingmu ini, tuan muda dari Jiangbi, yang mana dia? Perkenalkan kami. Namanya adalah Chen Beiming. Dia adalah tunanganku. Dialah yang menolak untuk memutuskan pertunangan denganmu dan memeras anak kaya palsumu. Jika kau bertanya padaku, tidak sembarang orang layak untuk Jingsu kami. Sebelum mencoba memanjat tangga sosial, kencinglah dulu dan bercerminlah. Lihatlah sendiri, tepatnya sampah macam apa dirimu. Sahabatku Wang Xuanpi selalu bicara sangat belak-belakan. Aku harap harga dirimu tidak terluka. Aku mengerti sekarang. Jadi ini adalah pertunjukan. Panjat sosial ya. Ayolah, orang-orang seperti ini. Aku sudah terlalu sering melihat mereka. Baru saja tadi, ada satu lagi, Jalang Chen itu, yang mencoba mendekatiku. Orang-orang seperti mereka, lapisan masyarakat terendah. Saat mereka melihat orang kaya, mereka tidak tahan untuk tidak melemparkan diri kepada mereka. Sebelumnya dia selalu ingin berbaur dengan masyarakat kelas atas. Karena alasan ini, dia tidak hanya menghabiskan seluruh tabungan keluarganya, tetapi juga menumpuk hutang yang menggunung. Baiklah, karena kamu di sini, kamu adalah teman, saudara. Minumlah seteguk 82 lafit ini dulu. Aku lupa memperkenalkannya. Ini adalah tuan muda Chen dari Jingbei. Aset keluarganya melebihi 100 juta. Juga bermarga Chen. Perbedaan antara dia dan tuan muda Chen hanyalah seperti langit dan bumi. Kakak, lafit 82. Pernahkah kau meminumnya? Satu botol ini, seharga 100.000 CNY. Dan pria ini adalah tuan muda Ji. Dia berasal dari Xiangjing. Keluarganya bergerak di bisnis hotel. Keluarganya saja telah di Jingbei membuka 3 hotel cabang. 82 lafit. Saya belum meminumnya, tapi Jat Nektar dari Dewa Anggun. Saya sudah banyak meminumnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidak masalah. Tidak masalah. Ini, minumlah dulu saudara. Saudara, betapa cerobohnya kamu. Sedikit anggur yang kamu tumpahkan itu bernilai beberapa ribu CNY. Itu mungkin gaji 2 atau 3 bulanmu. Bagaimana dengan ini? Kamu berlutut di lantai dan menjilatnya sampai bersih. Maka kita akan menganggap masalah ini selesai. Bagaimana menurutmu? Karena kalian adalah sekelompok orang biasa, saya tidak akan menentang Anda. Tetapi jika ada waktu berikutnya, nasibmu akan sama seperti ini. Apakah aku tidak salah dengar? Orang daratan ini
mengancam kita lagi. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Kau pikir kau siapa? Berani bersikap keras pada kami. Kau pikir melakukan sebuah trik sudah cukup untuk menakuti kami? Benar-benar terlalu menilai tinggi kekuatanmu sendiri. Bocah, menurut aturan kami, jika kamu berlutut sekarang dan bersujud 3 kali, aku akan melepaskanmu hari ini. Aturan saya adalah satu-satunya aturan. Apa gunanya aturanmu? Meskipun saya biasanya tidak melawan orang biasa. Jika Anda benar-benar ingin mati, saya dapat mengabulkan keinginan Anda. Kau benar-benar ingin bermain. Kakak, aku tidak tahu apakah kau sadar, tapi pemilik tempat ini adalah bos besar yang menguasai dunia legal maupun ilegal. Siang Tian, Tuan Siang, tapi bahkan dia harus memberikan rasa hormat kepada kakak Tianqi. Percaya atau tidak, hanya dengan satu kata dari kakak Tianqi, para preman di sini akan segera membuatmu hancur berkeping-keping. Mengingat lingkaran sosialmu, kau mungkin tidak tahu siapa Siang Tian itu. Namun agaknya, keluarga Yun sang kepala Jingbei. Kau pasti pernah mendengar tentang mereka. Adapun Siang Tian, dia bekerja di bawah Ketua Yun sang kepala naga dari Jingbei. Yun Tianzeng dari keluarga Yun Jianbei. Memberi salam kepada Grandmaster Muda. Cukup, berhenti merundungnya. Bagaimana jika kau menakutinya terlalu parah? Chen Beiming, aku yakin kesenjangan antara kau dan aku sudah kau lihat. Teman-temanku ini, tindakan apapun yang mereka lakukan bisa membuatmu kehilangan seluruh muka. Satu kata saja, bisa menentukan hidup atau matimu. Hari ini Demi, wajah Jiangsu, aku akan melepaskanmu, tapi jika aku melihatmu lagi mengganggu Jiangsu, aku akan mematahkan kakimu. Wanita yang diincar oleh Tuan Muda Chan, dan kau berani menyentuhnya. Kau benar-benar mencari mati. Karena Jiangsu membiarkan saya pergi. Saya pikir Anda salah paham. Itu karena Jiangsu menyelamatkan hidupmu. Siang Hu, adik laki-laki Siang Tian. Jalang ini, katakan padaku, siapa pacarmu? Jika dia tidak bisa melindungimu, kau mungkin harus tidur di ranjangku malam ini. Chen Li, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu bekerja paruh waktu di sini? Aku berpenghasilan lebih banyak di sini jadi. Enya, jangan sentuh wanitaku. Bicaralah, apa yang terjadi? Orang ini, dia tidak hanya memaksaku minum bersamanya. Dia juga berkata, temani aku. Kamu mencari mati. Kamu berani menyentuh adikku. lepaskan dia. Tolong, dia sama sekali bukan seseorang yang sanggup kamu provokasi. Aku mohon padamu. Anak baik, kau pacarnya kan? Kau tahu siapa aku? Kau berani memukulku juga. Brengsek, lihatlah baik-baik. Aku adalah pacarnya. Brengsek, aku beritahu kau, bahkan jika dia adalah wanita yang sudah habis kupakai, dia tetap bukan seseorang yang bisa kau brengsek. Santun. Kak, maafkan aku. Kak, aku... Jadi kau adalah kakak Chen Li. Mengapa kau menjualnya seharga 1 juta? Lupakan saja Tuan Muda Jing. Jangan menimbulkan masalah bagi saudara Tianqi. Tidak. Ini. Mengapa kau mundur? Bos yang melindungi kakak Tianqi. Apa yang perlu kita takuti? Bukankah begitu? Kakak Tianqi, apa yang perlu ditakutkan? Tempat ini saja. Semuanya dilindungi oleh keluarga Yun. Tuan Siang tidak terkecuali. Jadi, di Jiangbei, tidak ada apapun yang tidak bisa ditangani oleh keluarga Yun. Kakak Tianqi kan dilindungi oleh Tuan Siang. Apakah kau berani ikut menemuiku seseorang? Kalau begitu kami pergi. Apa kami akan takut padamu brengsek? Siang Tian bos dunia bawah dan dunia legal. The film was translated and narrated by M. Kakak, aku pergi ke wilayahmu hari ini dan dipukuli oleh para brengsek ini. Aku ingin mereka mati. Bos besar telah memerintahkan, bunuh mereka semua. Baik, Apa kalian semua sudah bosan hidup? Tidakkah kau tahu? Ini adalah wilayah Bos Siang. Apa kau percaya bahwa hanya dengan satu kata dari kakak Tianqiku, seketika, kami bisa melenyapkan kalian sekelompok berandalan? tepat sekali. Sekelompok anjing buta, brengsek, seketika melenyapkanku. Kalian berdua diam. Apa kalian tahu siapa dia? Siapa dia? Bahkan Tuan Siang
harus memberi rasa hormat. Kehormatan wajahmu, tidak peduli seberapa kuat dia. Bisakah dia lebih kuat dari Tuan Siang? Tepat sekali. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah minta maaf kepada nona ini. Di wilayahku, kau memukul adik laki-lakiku. Dan kau masih tidak tahu siapa aku. Siapa kau? Kembali ke sini. Dia adalah Siang Tian, bos besar baik di dunia bawah maupun dunia legal. Dari Jiangbei. Kakak, kita tamat. Orang yang kusinggung adalah adik laki-laki bos besar. Kak, jangan takut. Kakakmu ada di sini. Berhentilah mencoba bertahan di sini. Aku yakin, muka Tuan Muda Chan pasti akan diberikan oleh Bos Siang. Nanti, tundukkan saja kepalamu dan akui kesalahanmu. Aku rasa, tokoh penting ini pasti tidak akan mempermasalahkan apapun terhadapmu. Baik. Baiklah. Seberapa besar harga diriku? Sekelompok orang bodoh. Tuan Siang, apa Anda masih ingat saya? Sebelumnya di perjamuan ulang tahun Anda, ayah saya membawa saya untuk bersulang kepada Anda. Saya mohon beri saya sedikit muka dan biarkan kami pergi. Saya memohon kepada Anda, hanya berdasarkan dirimu. Kau berani meminta kau untuk memberimu muka. Bahkan jika ayahmu datang, dia akan tetap dengan patuh, berlutut tepat di sini, dan menerima tamparanku. Ini, apa yang terjadi di sini? Keluarga Tuan Muda Chan, bukankah ada di Jingbei dan cukup berpengaruh? Apakah ini orangnya? Tuan muda kaya yang kamu bicarakan. Kenapa dia terlihat seperti anjing? Lihat situasinya. Kau masih melontarkan komentar sarkastik. Jika Bos Siang tidak menghargai Tuan Muda Chan, hari ini kita semua akan celaka. Kita akan mati. Tuan Muda Siang, pelajaran Anda benar. Ini saya. Saya seharusnya tidak melakukannya. Ini salah saya. Saya mohon pertimbangkan reputasi ayah saya. Dan biarkan kami pergi. Ampuni nyawa saya. Aku akan memberi ayahmu sedikit muka. Orang yang memukul seseorang tetap di sini. Yang lainnya, pergi. Tuan Siang. Terima kasih Tuan Siang. Saudara Tianke, aku memohon padamu. Tolong katakan sesuatu yang baik untukku. Tuan Siang, aku salah. Aku buta dan bodoh. Aku gagal mengenali Gurun Tai. Tolong ampuni aku saja. Aku salah. Baiklah. Bagaimana dengan ini? Bukankah kau tadi berlagak tanggun? Minta keluargamu menyiapkan 100 juta. Ya. Ya, kami memilikinya. Juga. Kau bilang dia adalah wanitamu. Bagiku dia terlihat seperti wanitaku. Main dengannya beberapa hari tak masalahkan. Tidak masalah. Wanita ini tidak lain hanyalah masalah. Lupakan bermain dengannya selama 2 hari. Aku akan langsung memberikannya padamu. Jiang Junlong mengatakan hal seperti itu. Apakah kau bahkan seorang pria? Kau seharusnya berpikir terlebih dahulu tentang bagaimana saudaramu akan bertahan sampai besok. Kau bocah cukup peka. Baiklah, pergi dari sini. Saya juga pergi. Tuan Muda Chen, bisakah kau membantu? Memohon untuk Chen Beiming. Bagaimanapun juga, akulah yang membawanya ke sini hari ini. Mengapa saya harus memohon untuknya? Tuan Muda Siang bilang dia menginginkan 100 juta. Apakah dia punya 100 juta? Tidakkah kamu tahu latar belakang keluarganya? Tuan Muda Siang bilang dia ingin membunuhnya. Bukankah ini sempurna? Pertunangan antara kalian berdua. Bukankah itu akan dibatalkan? Saya akan senang jika bocah ini mati dengan cepat. Seseorang bunuh dia untukku. Atas hak apa kau melakukan ini? Ini adalah penahanan ilegal. Apakah kalian semua memiliki rasa hormat terhadap hukum? Hukum? Kau tahu, sudah lama sekali sejak seseorang menyebutkan padaku kata-kata hukum. Jiang Zui, jangan banyak bicara. Tuan Muda Siang, dia adalah pacar saya. Anda adalah orang hebat, tolong berlapang dada. Saya mohon lepaskan dia kali ini. Kemurahan hati. Aku pikir lebih baik mencari seseorang untuk menghamilinya saja. Nama Anda Siang Tian benarkan. Menurut aturan gangster Anda, bukankah seharusnya ada prinsip siapa cepat dia dapat? Dia melecahkan adikku duluan. Bukankah seharusnya kamu memberi saya penjelasan? Jiang Zui, lihat, bukannya saya tidak mau menyelamatkannya. Dia sendiri yang mencari mati. Beraninya dia berbicara kepada Tuan Muda Siang seperti itu. Kau adalah seorang pengecut menyedihkan tanpa kekuatan dan pengaruh. Berani menuntut penjelasan dari Bos Siang. Aku rasa kau benar-benar ingin mati. Chen Beiming, apakah kau gila? Apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Jika kau ingin mati silakan saja. Tapi pikirkanlah adikmu. Ini seperti bertemu hantu. Mendominasi Jiangbei selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya seseorang berani menuntut penjelasan dariku. Baiklah, aku ingin mendengar penjelasan macam apa yang kau inginkan. Sederhana. Dia yang dia gunakan untuk menyentuh adikku. Beri aku tangan itu. Dan kemudian, saya bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan kedua nyawa Anda. Kau bocah. Kau berani dengan sedikit humor. Kau ingin kematian yang mudah, bukan? Kak, anak ini otaknya agak miring. Bunuh saja dia. Saudara-saudara, lakukan pekerjaan itu dengan bersih. Jangan kotori lantaiku. Ya. Aku tidak menyangka kau bocah memiliki beberapa keahlian.
tapi tidak peduli seberapa tinggi keahlian bela dirimu. Bisakah kau melampaui pistol? Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh tamu kehormatan keluarga saya. Tetua Yon, mengapa Anda datang sendiri? Jika ada sesuatu Anda bisa saja menginstruksikan bawahan Anda. Mengapa repot-repot datang sendiri? Tetua Yun pemimpin Jiangbei. Mengapa dia ada di sini? Tuan Chen adalah seseorang yang bahkan keluarga Yunku perlakukan sebagai tamu kehormatan. Bagaimana mungkin kau menyinggung perasaannya? Siapa Tuan Chen? Kak, Tuan Chen yang dibicarakan kakek ini. Tidak mungkin itu kau kan? Kakakmu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatu Tetua Yun. Bagaimana mungkin dia menjadi tamu kehormatan keluarga Yun? Jika aku tidak salah tebak, Tuan Chen yang disebutkan oleh Tetua Yun seharusnya Tuan Muda Chen kan? Apakah itu Tuan Muda Chen? Mungkin. Kosongkan Haria. Berikan hukuman Kan untuk meminta maaf kepada Tuan Chen. Tetua Yon, saya dari keluarga Chen. Pergi. Kau bukan tamu kehormatan keluarga Yun. Tetua Yun mungkin sedang membicarakan ayah saya. Saya tidak cukup memenuhi syarat. Tuan Muda Chen, kau benar-benar rendah hati. Aku tidak menyangka kau memiliki koneksi ini. Kalau tahu lebih awal sudah kungkap untuk menakut-nakutimu sampai mati siang Tian. Chen Beiming, kalian semua berhasil selamat begitu saja. Mengapa kau masih tinggal di sini? Tidakkah kau mendengar mereka bilang sedang mengosongkan area ini? Tetua Yun dan saya masih memiliki urusan untuk dibicarakan. Anda turun dan tunggu saya dulu. Jika kau berniat berada di keluarga Yun dan berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya, maka kau telah salah perhitungan. Jika kau membuat keluarga Yun marah, 10 nyawa tidak akan cukup untuk menebusnya. Belum pergi juga apa kau tidak dengar? Keluar. Mohon maafkan kami Tuan Chen. Ini semua karena buruknya manajemen bawahan keluarga Yun. Membiarkan bocah siang Tian ini meninggung Anda. Tetua Yon, dia hanyalah seorang berandalan muda. Memperlakukannya seperti ini. Mengapa repot-repot? Lantan, benar-benar berani berbicara seperti ini. Saat berbicara dengan Tuan Chen, apakah kau tahu? Orang yang berdiri di depanmu adalah seorang Grandmaster muda. Seorang Grandmaster muda. Tolong Tuan Chen laksanakan hukum keluarga atas nama saya. Saya rasa hukum keluarga tidak diperlukan. Saya khawatir jika cambuk ini mengenai. Saya akan mencambuknya sampai jiwanya tercerai-berai. Bos Xin benarkan. Saya tidak berani menerima gelar itu. Sama seperti Tetua Yon, Anda bisa memanggil saya Siang Tian saja. Siang Tian, Ya, itu masih kalimat yang sama. Tangan manapun yang dia gunakan untuk menyentuh adikku, saya ingin tangan itu. Tetua Yon, saya hanya memiliki satu adik kandung ini. Ingat ini, saya tidak membahas ini dengan Anda. Jika ada waktu berikutnya, itu tidak akan sesederhana ini. Mengapa kau belum berterima kasih kepada Tuan Chen? Terima kasih Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Seret dia pergi untukku. Tuan Chen, orang yang menerima sayembara itu sudah menyatakan besok pagi-pagi sekali mereka sendiri yang akan datang ke rumahku untuk membunuh cucuku. Ini adalah apa yang aku janjikan untuk kuberikan padamu. 30 juta. Aku meminta Tuan Chen untuk pindah ke kediaman keluarga Yun dan menyelamatkan nyawa cucuku. Tetua Yun benar-benar berlutut padanya. Sepertinya penyakit tersembunyi Anda, sebagian besar sudah sembuh. Berkat metode kultivasi Tuan Chen. Bangun. Jangan khawatir. Dengan saya di sini, cucu perempuan Anda akan baik-baik saja. Aku mempercayakan segalanya kepada Tuan Chen. Adikku masih menunggu saya di bawah. Besok pagi, saya akan pergi mencari Anda. Chen Beiming, apa yang salah denganmu? Kau pasti sudah menyadari kesenjangan antara kau dan aku. Mengapa kau masih menempel padaku? Seperti gangguan yang gigih. Jangan terlalu percaya diri. Aku di sini untuk menghadiri lelang. Maksud saya seseorang seperti kamu, generasi kedua kaya palsu, berani menghadiri jenis lelang kelas atas ini. Jika anjing saja bisa datang, The film mengapa was saya tidak bisa datang? translated and Lelang ini narrated by diselenggarakan oleh Amelia. sebuah lelang kelas atas. Keluarga Yun dari Jiangbei, peserta, harus memiliki kekayaan bersih setidaknya 50 juta. Terlebih lagi, mereka juga memerlukan surat undangan yang disediakan oleh keluarga Yun. Seseorang seperti kamu, apakah kamu layak? Ini adalah keluarga Yun. Berhenti mencari alasan untuk menghadiri lelang. Apakah kau punya surat undangan? Tepat sekali. Surat undangan. Permisi. Aku lupa membawa surat undangan. Namun, karena keluarga Yun mengundangku secara pribadi, kurasa mereka tidak akan mempersulitku. Semuanya datang dan lihatlah, ada seseorang yang menyelinap ke dalam tempat acara dan bahkan mencoba untuk menyimpan niat buruk terhadap sahabat saya. Perjamuan keluarga Yun Jiangbei, bagaimana mereka biarkan orang seperti ini masuk? Benar sekali. Kau mencari mati.
Apa? Kamu berani memukul seorang wanita? Apakah apa yang dikatakan sahabatku salah? Chen Beiming, aku tidak tahu di mana kau mengetahui tentang identitas ayahku. Makanya kau sekarang menempel tanpa malu, menggangguku tanpa henti. Siapa ayahmu? Apa hubungannya denganku? Ayahku adalah Han Ao Kepala Haidong. Aku sekarang adalah putri dari Kepala Haidong. Kesenjangan antara kau dan aku adalah jurang pemisah yang tidak akan pernah bisa kau seberangi. Han Jiangsu, aku pasti akan menjadikanmu milikku. Jadi wanita ini adalah putri dari Han Ao Sang Kepala Haidong, lahir begitu cantik dan bersinar. Benar-benar putri kesayangan surga. Memang, pantas saja anak ini begitu gigih tanpa henti. Jika ada yang menikah dengan putri tetua Han, bukankah itu setara dengan memiliki setengah wilayah Haidong? Siapa anak itu? Dia memakai pakaian jalanan yang murah. Bahkan tidak sebaik karyawanku. Seseorang di luar lingkaran ini berani datang ke resepsi masyarakat kelas atas kami untuk mengejar wanita cantik. Dia benar-benar kurang kesadaran diri karena kau sudah mendengar apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Jika kau tidak ingin mempermalukan dirimu lebih jauh, masih belum terlambat untuk pergi sekarang. Pergi. Kemana dia pergi? Jingzu, jika bukan karena kamu sebelumnya mentoleransinya berulang kali, beraninya dia melunjak dan menyimpan niat buruk terhadapmu. Aku adalah sahabatmu, dan aku tidak akan memanjakannya. Penjaga. Apa perintah Anda, Nona? Orang ini menyelinap ke dalam tempat acara tanpa undangan, dan bahkan mencoba menyimpan niat buruk terhadap Putri Han Ao Kepala Haidong. Putri dari Kepala Haidong. Oleh karena itu, saya sarankan, tangkap orang jahat. Tak pantas ini lagi. Ini, Beraninya kau. Aku diundang secara pribadi oleh nona kalian. Apakah kau yakin ingin melakukan ini? apakah dia diundang oleh Nona Yon? Saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa dia hanyalah pemuda yang pura-pura jadi anak orang kaya, yang terus-menerus berkeliaran di berbagai tempat masyarakat kelas atas di Jiangbei, dengan tujuan untuk menjalin jaringan dengan orang-orang berpengaruh, untuk menyembunyikan identitas aslinya, sebagai anak orang kaya generasi kedua palsu. Apakah itu benar? Semuanya, kalian semua adalah tokoh terkemuka di Jiangbei, terlibat dengan orang kelas rendah, dan berbor bersama. Jika kabar ini tersebar, betapa konyolnya kelihatannya. Manajer Lee, jika masalah ini tersebar, aku rasa reputasi keluarga Yun juga tidak akan terlihat baik. Cukup, Chen Beiming. Aku rasa kau sudah melihat bahwa kau dan aku pada dasarnya tidak berasal dari dunia yang sama. Terus menggangguku seperti ini, tidak ada artinya. Kau hanya akan semakin menyerupai badut yang mengundang ejekan. Pergilah. Nona Han, Anda masih baik hati? Jika itu adalah putri keluarga Yun, anak ini mungkin sudah dipukuli hingga setengah mati dan diusir keluar. Lebih baik kamu berhenti bergosip tentang Nona Yun di sini. Hati-hati Nona Yun mendengarmu, atau kamu tidak akan bisa menangani konsekuensinya. Baiklah, karena Jingsu tidak mempedulikanmu. Cepatlah pergi, mengusir orang-orangku di wilayahku sendiri. Kurasa kalian semua sudah bosan hidup. Tuan Chen, aku terlambat. Aku membiarkan lalat-lalat fisik ini mengganggumu. Siapa kau? Mengapa kau membantu si tidak berguna ini? Diam. Beraninya kau memukulku. Apakah kau tahu siapa orang di sebelahku ini? Dia adalah putri dari Kepala Haidong, dan aku adalah sahabatnya. Sahabat, jika kau tidak mengatakannya, aku akan mengira kau adalah putri Kepala Haidong itu sendiri. Kau, Manajer Lee, beritahu mereka, siapa aku? Nora, Tuan Chen, apakah aku membuatmu marah dengan melakukan ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Chen Beiming yang tidak berguna ini mengenal putri keluarga Yun? Manajer Lee, usir semua orang-orang yang telah menyinggung Tuan Chen. Keluarkan mereka semua. ya, Nona Yon, saya katakan, apakah kamu tertipu oleh Chen Beiming yang tidak berguna ini? Jika kau berani tidak menghormati Tuan Chen lagi, keluargamu akan menghadapi kehancuran total. Nona Yun, halo, namaku Han Jingzu. Aku adalah putri dari Kepala Haidong. Ini semua adalah teman-temanku. Tolong beri aku muka. Aku mendengar beberapa hari yang lalu bahwa Kepala Haidong Han Ao memiliki seorang putri haram di Jinbei. Jadi itu kau. Tapi kali ini apa? Kau pikir kau pantas mendapatkan rasa hormatku? Jika ayahmu yang mengatakan ini, itu bisa dimengerti. Itu lebih masuk akal. Lagi pula Jinbei adalah wilayah keluargaku. Kau, bagaimana denganmu? Kau baru menjadi etnik selama beberapa hari. Apakah kau sudah lupa bahwa kau adalah seekor ayam hutan? Bawa kelompokmu dan pergi dari sini. Chen Beiming, apakah ini pendukungmu? Putri keluarga Yun dari Jinbei. Pantas saja kau begitu tidak takut. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk mendapatkan kepercayaan Nona Yun. Tapi, kebohongan pada akhirnya akan terungkap. Ayo pergi. Tuan Chen, maafkan aku. Kuharap Anda tidak keberatan dengan apa yang baru saja terjadi. Sekelompok badut. Sejak awal aku tidak peduli. Jadi mengapa aku harus keberatan? Acara penilaian harta karun akan segera dimulai. Tuan Chen, silakan. Saya tidak menyangka
Chen Beiming yang tidak berguna ini berhasil mendekati nona besar dari keluarga Yun Jiangbei. Aku percaya, Nona Yun, cepat atau lambat akan melihat menembus jati diri Chen Beiming yang sebenarnya. Saat hal itu terjadi, Chen Beiming pasti akan oleh Nona Yun usir dari rumah. Nona muda keluarga Yun apa? Menurut pendapatku, dia hanyalah seorang iblis wanita. Jingzu, dengan statusmu saat ini, kau pasti akan melampauinya di masa depan. Saat waktu itu tiba, kau harus gantikan aku. Balas dendam pada mereka. Ayahku adalah kepala Haidong yang baru saja dipromosikan. Entitas masif seperti keluarga Yun, yang telah duduk dengan kokoh di Jingbi selama beberapa dekade. Raksasa, bahkan ayahku, tidak akan berani menyinggung mereka. Jiangsu, Ayah di sini. paman, mengapa kamu tidak masuk ke dalam? Ini semua karena pria itu Chen Beiming. Dia menempel pada nona sulung keluarga Yun, dan bahkan menyuruh orang mengusir kita semua. Benar sekali paman. Menurutku, Chen Beiming yang tidak berguna itu jelas-jelas menaruh dendam terhadap Jiangsu karena memutuskan pertunangan mereka, menyimpan kebencian, dan sengaja mencari balas dendam. Benar-benar pria picik yang sedang berjaya. Anak ini Chen Beiming, meskipun dia tidak memiliki kemampuan nyata, tapi sombong di dalam hatinya. Jika bukan karena kalian beberapa orang menyinggungnya, bagaimana mungkin dia berani mengusirmu? Namun, berani mengusir Putri Hanau, disapu keluar, benar-benar membutuhkan keberanian yang besar. Jiangsu, masuklah bersamaku ayam. Aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Ayo pergi. Ini adalah permata bintang hutan dari suku asli di Afrika Selatan. Konon memakainya dalam jangka panjang dapat memperpanjang usia seseorang. Itu luar biasa, Tuan. Ini adalah sebuah harta karun langka. Aku membelinya di pelelangan dan memberikannya kepadamu. 10 juta. Bodoh. Lelang artefak Dharma ini, meskipun diselenggarakan oleh keluarga Yun, barang-barang lelangnya sebagian besar berasal dari berbagai kepala. Di balik para kepala tersebut, terdapat bayang-bayang seni bela diri kuno. Oleh karena itu, barang-barang lelang tersebut secara alami kurang lebih memiliki beberapa efek unik. Tapi mereka semua hanyalah harta karun biasa. Sepertinya lelang ini akan mengecewakanku. Hadirin sekalian, silakan lihat. Ini adalah kompas era milik Master Feng Shui, dinasti Ming dan Qing. Dikatakan bahwa karena potongan giok darah ini, beberapa perampok makam telah tewas. Kompas ini cukup menarik. Tawarlah. Baiklah, Ketua Haidong. Menawar 30 juta. Ayah, mengapa tidak ada yang bersaing denganmu? Bersaing denganku. Apakah mereka berani? Tuan Chen, apakah ada sesuatu yang Anda inginkan? Keluarga Yun telah berjanji bahwa apapun yang Anda incar, terlepas dari nilainya, keluarga Yun akan menawarnya untuk Anda. Nona Yun, aku menyarankanmu dengan baik. Jangan tertipu olehnya. Dia hanya menginginkan uangmu. Mungkin bahkan tubuhmu. Aku bersedia. Urus saja urusanmu sendiri. Apa yang disebut harta karun ini tidak lebih dari hal-hal yang mengesankan di permukaan saja. Itu sama sekali bukan artefak Dharma. Hanya sekadar pamer. Anda sepertinya meremehkan koleksi semua tokoh terhormat ini. Di antara barang-barang lelang, setiap satunya adalah artefak Dharma yang jarang ditemui dan sangat dicari. Apakah kamu tahu apa itu artefak Dharma? Kau bilang aku Dewa Langit Beiming yang bermartabat. Tidak mengerti apa itu artefak Dharma. Artefak Dharma yang asli, mirip dengan yang ada dalam mitos dan legenda, seperti harta karun magis dan pedang terbang. Tidak hanya bisa memanggil angin dan hujan, tetapi juga bisa dikendalikan. Memiliki segala macam kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka adalah sampah yang baru saja kau tawar? Tuan Chen, benarkah? Apakah ada hal seperti itu? Di zaman kuno ada dewa yang bisa terbang menyusup bumi dan membalik gunung laut. Apa arti The artefak film Dharma was belaka translated dibandingkan dengan and itu? narrated Semua yang by kamu M bicarakan Media. tidak lebih dari mitos dan legenda. Itu hanya cocok untuk dibaca di dalam buku. Jika kamu menganggapnya serius, mungkinkah kamu sudah gila? Ayah, orang bernama Chen Beiming ini sudah memiliki beberapa masalah mental. Jika tidak, dia tak akan pamer kaya dan pura-pura jati anak orang kaya. Bahkan menguras tabungan pensiun ibunya. Semuanya telah dikosongkan. Aku tidak menyangka anak ini memiliki sejarah seperti itu. Nona Yon, kali ini Anda benar-benar salah menilainya. Apakah aku salah menilainya atau tidak? Itu bukan hakmu untuk menilai. Di mataku, Tuan Chen adalah orang yang paling luar biasa di dunia. Aku tidak pernah menyangka bahwa putri keluarga Yun, yang dikenal di luar sebagai wanita iblis, sebenarnya akan dibutakan oleh cinta. Aku juga tidak tahu yang dicekokkan Chen Beiming. Ketenggorokannya ramuan pemikat macam apa? Jika kau tahu bahwa Tuan Chen pernah membunuh seorang Grandmaster hanya dengan satu jari, saya takut pada kalian semua tanpa terkecuali. Akan sangat terkejut hingga rahang kalian jatuh. Sambil menunggu, item lelang penutup yang misterius muncul. Masih ada segmen kecil. Sebuah vas antik tidak dikenal yang disediakan oleh Master Sekte Wu. Dari Sekte Wulan, harga pembukaannya adalah 1 yuan. Hanya 1 yuan. Hanya 1 yuan. Para tamu terhormat, ini adalah pernak-pernik kecil yang aku dapatkan di pedesaan. Aku merasa itu unik.
Jadi aku membawanya ke sini agar semua orang bisa melihatnya. Anggap saja sebagai membantu memeriahkan suasana bagi semua orang. Aku tidak pernah menyangka bahwa di kehidupan sebelumnya, artefak yang berhasil didapatkan seseorang dengan harga murah sebenarnya berasal dari orang ini. Benda ini hanyalah sebuah vas antik biasa. Bagaimana bisa dibawa ke tempat pelangan seperti ini? Pemimpin Wang, Aku bilang Master Sekte Wu, Anda membawa barang rongsokan seperti ini ke sini. Bukankah Anda hanya mempermainkan kami? Bukankah seharusnya ada lelang artefak hari ini? Keluarkan barang-barangnya agar semua orang dapat memperluas wawasan mereka. Keluarkan agar semua orang dapat memanjakan mata mereka. Keluarkan. vas ini, aku menginginkannya. Aku menawar 1 juta. Seseorang benar-benar membeli vas pecah ini. Tuan Chen, apakah Anda yakin ingin membeli vas ini? Keluarga Yun menjanjikan Anda bahwa apapun yang Anda sukai, keluarga Yun akan menawarnya untuk Anda. Kesempatan ini untuk membeli vas pecah. Bukankah itu agak terlalu sia-sia? Mengapa tidak menyimpannya untuk item lelang utama? Tidak masalah, itu hanya sebuah vas. Aku suka tampilannya. Dia baru saja mengatakan tadi bahwa harta karun di atas panggung semuanya sampah. Namun sekarang dia menghabiskan begitu banyak uang untuk menawar vas pecah. Kamu tidak benar-benar berpikir vas pecah ini adalah salah satu artefak yang Anda sebutkan, bukan? Tutup mulutmu. Aku berharap bocah ini akan menawar vas pecah ini dan membawanya pergi. Aku menawar 5 juta. Aku ingin vas ini. 5 juta? 5 juta. 5 juta? Apakah kau yakin ingin bersaing denganku? Uang tidak bisa membeli kebahagiaanku. Adapun vas ini, aku menyukainya. Terlebih lagi, sebagai pemimpin wilayah ini, bersaing denganmu adalah memberimu muka. Ayah, menawar 5 juta untuk vas ini tidak sepadan. Anak ini, tadi, bukankah dia membuat keluarga Yun mengusirmu? Hari ini ayah akan membantumu melampiaskan kemarahan ini. 6 juta. 10 juta. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, pemimpin Han. 12 juta. Jika kau masih menginginkannya, maka naikkan tawaranmu. Aku akan memberikan vas ini kepadamu. Ayah, untuk melampiaskan kemarahan ini, itu tidak sepadan. Baiklah. Aku akan mendengarkan putriku yang baik. Kami tidak akan menawar lagi. Duduk. 12 juta, terjual. Selamat kepada tuan ini, karena berhasil memenangkan lelang vas tidak dikenal ini. Pemimpin Han ini benar-benar memiliki taktik yang bagus. Hanya dalam beberapa kata, dia membuat bocah bodoh ini membayar 10 juta lebih banyak karena keluarga Yun yang membayar. Tentu saja dia tidak merasa rugi. Nona Yun, sudah kukatakan padamu sejak lama, bocah ini tidak bisa diandalkan. Lihat saja, dia menggunakan uang keluargamu untuk menawar botol lusuh seperti itu. Tidak masalah berapa banyak uang yang dihabiskan. Asalkan Tuan Chan menyukainya. Menurutku, dari mana asal bocah bodoh ini? Pemimpin Han ini. Ini jelas-jelas jebakan yang dipasang untuknya. Namun dia bahkan tidak bisa membedakannya. Terlepas dari apa yang dikatakan. Chen Bingning, aku masih harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah memberikan uang kepada guruku. Bagaimana kalau begini? Nanti, aku akan mentraktirmu makan enak. The film was translated and narrated by M. Media. Kalian semua orang bodoh yang buta. Kau bahkan tidak bisa mengenali artefak Dharma yang asli. Ini adalah botol lusuh yang kubeli di pedesaan seharga beberapa ratus yuan. Jika itu adalah artefak Dharma, aku akan memakannya di sini juga. Artefak Dharma itu pastinya bukan vas ini, melainkan benda di dalamnya. Sudah kuduga, kalian semua buta. Aku tidak salah, bukan? Ketua Sekte, terima kasih telah merelakan harta karun tertinggi ini. Benda apa ini? Jika aku ingat dengan benar, ini seharusnya adalah generasi pertama dari Sekt Master Surgawi. Artefak Dharma Dewa Langit, Segel Dewa Langit. Segel Dewa Langit. Anak muda, aku bersedia menawarkan 100 juta untuk membeli segel di tanganmu ini. Bagaimana menurutmu? Harta karun macam apa yang bisa bernilai 100 juta? 100 juta. Tidak dijual. Kau. Aku benar-benar melewatkan harta karun tertinggi ini. Aku benar-benar menjual harta karun tertinggi senilai 100 juta, seharga 12 juta. Jika itu benar-benar artefak Dharma dari Master Surgawi pertama dari Sekte Master Surgawi, nilainya jauh lebih dari 100 juta. Tuan Chan memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Xiao meremehkan Anda. Hanya peringkat kuning tingkat rendah. Artefak Dharma itu saja. Itu hampir tak layak masuk peringkat. Artefak Dharma Master Surgawi apa dibandingkan dengan artefak Dharma dari Sakura Hua Guo kami? Segel Master Surgawi kalian Miyamoto Musashi Master Yin yang dari Sakura Hua Guo pada dasarnya adalah sampah, lancang. Siapa kau? Beraninya kau menyebut segel Master Surgawi Hua Guo kami sampah? Aku adalah Master Yin Yang dari Sakura Hua Guo, Miyamoto Musashi.
Tuan Chen, seminggu yang lalu, orang ini mempercayakan kakek, mengatakan ada item untuk dilelang. Itulah alasan kita mengadakan lelang hari ini. Namun sekarang tampaknya, orang ini memiliki niat jahat. Tidak masalah. Aku tidak peduli apa latar belakangnya. Aku akan membunuhnya dengan satu pukulan saja. Sekte Master Surgawi sudah lama punah. Segel Master Surgawi di tanganmu ini hanyalah sepotong sampah. Segel Master Surgawi di tanganmu ini, aku akan membelinya seharga 100.000. Ingin? Datang dan ambillah. Namun, apakah kau punya nyawa untuk mengambilnya? Maksudmu, kau punya sesuatu yang lebih baik di tanganmu. Tuan ini adalah penyedia dari sediakan barang lelang terakhir kali ini. Master Yin yang dari Sakurawa Guild. Tuan Miyamoto. Masih ada Master Yin yang sekarang. Hari ini aku orang tua ini akan membiarkan kalian sekelompok kata dalam tempurung, melihat baik-baik seperti apa artefak Dharma yang sebenarnya. Ini adalah fenomena artefak Dharma yang legendaris. Sebuah artefak Dharma tertinggi. Ini pasti sebuah artefak Dharma tertinggi. Benda ini adalah piringan 8 trigram Taikin. Para ahli Tiongkok saat menemukan harta karun seperti itu, bahkan bisa menyaingi seorang Grandmaster. Aku tidak menyangka orang ini memiliki sedikit pun kekuatan spiritual. Sepertinya di bumi, benar-benar ada warisan kultivasi. Namun, warisan orang ini sepertinya sama sekali tidak autentik. Guru, ini adalah benda yang luar biasa. Jika Anda bisa mendapatkannya, maka melihat ke seluruh Hua Guild, tidak akan ada yang menjadi lawan Anda. Beritahu para ahli sekte jual semua aset sekte. Kita harus mendapatkannya. Aku tidak menyangka keluarga Yon dari Jiangbei memiliki harta karun yang begitu langka. Dilelang mereka. Perjalanan ini benar-benar sepadan. Penatua Gue, kerahkan semua dana yang tersedia. Kita harus mendapatkan benda ini untukku. Ya, Halo. Si bodoh ini. Bukankah sudah kubilang padamu? Aku butuh semua modal cair. Sekarang juga segera. Cepatlah. Pemimpin Han, artefak Dharma ini. Aku bertekad untuk mendapatkannya. Anda tidak perlu bersaing denganku untuk ini kan? Ini belum berakhir sampai akhir. Masih belum pasti siapa yang akan mendapatkan hadiahnya. Kau. Para tamu yang terhormat. Anda telah melihat kemampuan dari harta karunku. Bukankah Anda harus mulai menawar sekarang? Semuanya. Harta karun milik mereka yang mampu. Kalian semua para pemimpin hanyalah orang biasa. Tolong jangan bersaing denganku. Aku menawar 500 juta. Kau 500 juta. Guru, apa kau gila? 500 juta. Itu adalah seluruh aset sekolah bela diri kita. Apa yang kau tahu? Tahukah kau, baik Jiangbei, Hua Guild, sudah berapa tahun sejak artefak Dharma Agung seperti itu terakhir kali muncul? Jika para Grandmaster itu yang ditempatkan di ibu kota dan bela diri kuno mengetahuinya, demi artefak Dharma ini, seluruh wilayah Jiangbei akan menjadi kacau balau. Ketua Sekte Wu, untuk harta karun seperti ini, kau pikir kau bisa mendapatkannya dengan menawar 500 juta? Aku tawar 800 juta. 800 juta. Semua yang hadir. Kalian tidak perlu bersaing denganku lagi kan? Brengsek. Ketua gue, berapa banyak dana yang bisa kita kerahkan sekarang? dana yang bisa kita kerahkan saat ini. Total 1 miliar. Namun ini adalah batasnya. Tawarkan semuanya. Ya. Ketua Haidom menawarkan harga 100 juta. 1 miliar. 1 miliar. Gila. Aku perlu memberitahu kakek. Tidak perlu memberitahunya. Pelat telegram ini palsu. Ini bahkan tidak dianggap sebagai lelang artefak Dharma. Sebuah objek jahat. Tidak bisa dibawa ke atas meja. Anak muda, tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kau benar-benar mengatakan lelang artefak Dharmaku tidak layak dipamerkan. Lebih baik kau jelaskan dengan jelas padaku. Jika tidak, akan kubuat kau merasakan kekuatan seorang Master Yin Yang. Chen Beiming, kau mencari mati. Jangan salahkan aku karena tidak menyelamatkanmu. Chen Beiming, kau hanyalah seorang tidak berdaya, orang biasa. Baru saja Master Miyamoto sudah menunjukkan kepada kita. Mengapa kau bicara omong kosong, mengatakan bahwa harta karun orang lain itu palsu? Bocah, setidaknya kami memiliki hubungan dengan keluarga bela diri kuno. Kami kurang lebih memiliki beberapa urusan. Apakah harta ini asli atau palsu? Kami masih bisa membedakannya. Anak muda, jangan mengira kau hanya sedang beruntung. Dan kau menanggap dirimu sebagai seorang ahli. Mungkinkah kami para ketua ini akan bertarung sampai mati demi apa yang disebut lelang artefak Dharma palsu? Bertarung sampai mati. Kau benar. Aku sudah mengatakannya. Dan lebih dari sekali.
Kalian masing-masing, semua buta. Berani sekali, Chen Bingming. Jangan berpikir bahwa keluarga Yon mendukungmu, sehingga kau bisa begitu sombong dan mendominasi. Bisakah kau membayar harga karena menyinggung kami? Bisakah kau menanggungnya? Tuan Chen, jika Anda menyinggung begitu banyak kepala keluarga pada saat yang sama, bahkan keluarga Yun akan merasa sulit untuk menanganinya. Manusia fana, bagaimana jika aku menyinggungmu? Anak muda sombong sekali bicaramu. Beraninya mengatakan lelang artefak Dharmaku palsu. Kalau begitu silakan maju dan tunjukkan di mana letak kepalsuannya. Jika tidak, segel Master Surgawi di tanganmu akan menjadi milikku. Apa kau berani bertarung? Apakah kau yakin? Kau ingin aku menilai keaslian lelang artefak Dharma ini? Aku khawatir kau bahkan tidak tahu apa itu lelang artefak Dharma. Bukan, aku tidak percaya bocah ini bisa melihat keaslian lelang artefak Dharmaku. Orang yang tidak tahu diri akan kutunjukkan padamu yang sebenarnya. Hancur. Trik murahan. Berani memamerkan keahlianmu di hadapan seorang ahli. Kau berani menghancurkan lelang artefak Dharmaku. Inilah yang kau katakan ingin aku nilai. Tidak disangka. Itu hancur setelah aku melihatnya sekali. Untuk disalahkan. Kau hanya bisa menyalahkan benda semacam ini karena kualitasnya yang buruk. Bagaimana itu mungkin? Lelang artefak Dharma yang diperebutkan para kepala keluarga. Itu hancur hanya dengan melihatnya. Tuan Miyamoto, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah artefak Dharma itu masih bisa digunakan? Apalagi yang bisa digunakan? Apa kau buta? Tidakkah kau melihatnya berubah menjadi abu? Bagaimana mungkin masih bisa digunakan? Bos, mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Chen Bingming? Lelang artefak Dharma itu bermasalah. Kita salah menyalahkannya. Bukankah itu sudah jelas? Tuan Miyamoto ini sedang menjebak semua pemimpin utama di sini, memasang jebakan, mencoba menipu kalian semua. Lancang. Beraninya kau menjebak kami. Orang dari Sakura Huaguo itu pria itu. Aku beritahu kau, ini adalah Huaguo, bukan tempat untuk kelancanganmu. Anak muda, kau berani meremehkan tetua ini. Apa? Apakah kau cukup berani untuk melawanku? Chen Beiming melakukan ini, tidakkah dia akan dipukuli sampai mati? Menurut pandangan saya, Tuan Chen tampaknya sedang mencoba memaksa orang di atas panggung untuk bertindak. Anak muda kau merusak rencanaku. Kau terus mengatakan, lelang artefak Dharmaku palsu. Kalau begitu, lihatlah yang satu ini. Setelah hari ini, setiap bos besar yang hadir di sini akan menjadi bonekaku. Shikigami, muncullah. Shikigami bawahan Miyamoto Musashi. Ini, benda apa ini? Segera setelah ini, akan kubuat Shikigamiku kendalikan kalian semua, mengendalikan kalian semua, dan membuat kalian melayaniku. Jadi begitu rupanya. Ini adalah alasan sebenarnya Anda menugaskan kakek untuk menyelenggarakan lelang ini. Awalnya aku mengira. Shikigami dari Sakura Huaguo hanya ada dalam legenda. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya hari ini. Ayah, monster ini sangat menakutkan. Apa ini? Ini adalah alien yang dari Sakura Huaguo. Memanggil ini Shikigami. Setiap Shikigami, mereka semua memiliki kekuatan tingkat masuk Dao. Tingkat Dao Entry. Apakah itu bahkan lebih kuat dari seorang Grandmaster? Tingkat masuk Dao bukanlah seorang Grandmaster, tetapi melampaui seorang Grandmaster. Setiap guru surgawi dari sakti guru surgawi adalah sosok kuat di tingkat masuk Dao. Abad lalu, Sakura Huaguo, 10 alien yang agung, memimpin Shikigami mereka untuk menyerang Huaguo kita. Para guru surgawi dari sakti guru surgawi dengan sengit mempertahankan perbatasan negara, membantai semua penjajah. Sayangnya, sakti guru surgawi musnah setelah itu. Namun sekarang setelah para Celestial Master tiada, siapa yang akan melawan? Shikigami yang mengerikan ini. Itu tidak semisterius itu. Ini hanyalah tingkat rendah. Tingkat yang sangat rendah. Teknik pemanggilan. Ini pasti trik ilusi. ROH jahat dan monster. Beraninya kau di hadapan keluarga Wuku. Sekte Wulas, milik keluarga Wuku bertindak begitu lancang. Pergilah. Guru. Terlalu percaya diri seperti belalang sembah hadang kereta. Tetua gue, cepat bawa putrimu dan lari. Cepat, mencoba lari. Tidak akan semudah itu. Serang. Penatua gue. Tuan Miyamoto, aku mohon padamu tolong ampuni putriku. Aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Apa yang aku inginkan? Aku menginginkan kalian semua. Aku ingin mengubah kalian semua satu persatu menjadi bonekaku. Kalian semua tanpa terkecuali. Dan kekuatan di belakang kalian akan dikendalikan olehku. Dengan cara ini, aku akan mampu menyelesaikan langkah pertama. Sakura Huaguo Raya dalam mencaplok Huaguo. Kau benar-benar bermimpi besar. Boneka pengikat boneka, terikat. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang ketua yang bermartabat di masa depan, aku akan sebagai boneka bagi pihak tertentu, menjadi milik Sakura Huaguo. Bocah Chen Beiming itu ternyata tidak terluka. Dia menghancurkan artefak sihirku dan merusak rencanaku tanpa kekuatan atau pengaruh. Tentu saja yang terbaik adalah segera membunuhnya.
Nah, apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau haruskah aku membiarkan Shikigamiku mencabik-cabikmu hingga hancur? Itu tidak lebih dari teknik pemanggilan sampah. Memanggil sampah belaka. Dan kau pikir kau bisa mencabik-cabikku? Lancang. Beraninya kau menghina SHEK Igamiku. Itu sampah. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup. Maupun mati. Shikigami, serang. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua melihat seperti apa teknik pemanggilan yang sebenarnya. Ya Tuhan. Apakah itu seorang abadi? Guntur surgawi dari 4 penjuru. Patuhi perintahku. Guntur Itu datanglah. adalah uang keluarga Yun. Aku tidak berani menyentuhnya. Bagaimana jika mereka datang untuk memintanya kembali? Aku... Itu adalah uang yang kakakmu hasilkan melalui kemampuanku sendiri. Meski kau beri mereka keberanian 100 kali lipat, mereka tidak akan berani datang dan memintanya. Kakak sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sepertinya dia telah mengembangkan sebuah aura tambahan yang tak terlukiskan. Di mana kopi yang kupesan? Datang-datang. Aku akan pergi sibuk dulu. Kesan yang kutinggalkan pada adikku sebelumnya terlalu buruk. Di dalam hati, aku seharusnya masih menjadi bajingan yang tidak bergunakan. Tetapi kakak akan mengubah pikiranmu cepat atau lambat. The film was Tuan Muda Lu, translated and kopi Anda. narrated by M Media. Jenli. Ini. Letakkan ini. Ini untukmu. Jenli. Menikahlah denganku. Gadis muda yang cantik. Sayang sekali. Bertemu dengan Lu Husi, tuan muda playboy ini. Aku minta maaf. Kita tidak cocok. Maafkan aku. Jenli. Kau harus mempertimbangkan ini baik-baik. Aku adalah pewaris Real Estate Korporasi Lo. Aku tidak pernah memperlakukan wanita seperti ini sebelumnya. Sudah berapa kali aku datang ke sini, dan kau belum memberiku muka. Sekalipun, aku beritahu kau, bahkan manajer toko ini, harus menunjukkan rasa hormat padaku. Apakah menurutmu perilakumu masuk akal? Tuan Muda Lu, Anda hanyalah pelanggan saya. Bagaimana mungkin ada pembicaraan di antara kita tentang apakah kita cocok atau tidak? Jenli, bukankah kau hanya mencari uang? Aku sudah menyelidikimu. Keluargamu tinggal di kampung kota di selatan kota. Keluargamu miskin. Hanya ibumu yang ada di rumah sebagai buruh. Benar, kau juga punya saudara laki-laki yang tidak berguna, yang suka berpura-pura kaya dan menghambur-hamburkan uang. Jenli, selama kau mengikutiku, aku jamin keluargamu akan memiliki kekayaan dan kemuliaan yang tak ada habisnya. Bagaimana? Tidak baik. Aku tidak kekurangan uang sekarang. Baiklah. Lihatlah. Kau, Bos? Bos? Tuan Muda Lu, apa yang bisa Tuan Muda Lu instruksikan? Lihatlah. Wanita di tokomu ini. Kau memercikkan air ke sekujur tubuhku. bos, Jenli, cepatlah minta maaf kepada Tuan Muda Lu. Lewati permintaan maafnya. Itu akan tampak sangat tidak tulus. Aku ingin dia. Maaf. Bagaimana kau menangani berbagai hal? Bagaimana kau bisa begitu buta? Beraninya kau memercikkan air pada Tuan Muda Lu. bukan aku. Itu dia sendiri. Kau diamlah. Tuan Muda Lu bilang kau memercikannya. Maka kau memang memercikannya. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Lu. Cepat bersihkan Tuan Muda Lu. Aku tidak melakukannya. Kenapa aku harus minta maaf? Bos, jangan sampai kau lupa. Tempat ini dilindungi oleh Tuan Siang. Kau percaya tidak hanya dengan satu telepon dariku, aku bisa membuat kedai kopimu bangkrut. Tuan Muda Lu tolong redakan amarah Anda. Jenli, aku memerintahkanmu. Segera bersihkan Tuan Muda Lu. Dan minta maaf kepada Tuan Muda Lu. Jika tidak gaji bulan ini, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Aku tahu kau sedang butuh uang sekarang. Pikirkan baik-baik untuk dirimu sendiri. Masih pura-pura sok mulia. Biar ku beritahu kau, jangan melunjak. Cepat ke sini. Ingat gunakan tangan kecilmu. Dengan lembut dan pelan, untuk membersihkanku. Mesum. Aku berhenti. Apa katamu? Apa kau sedang menantang langit? Bocah, apa kau ingin pasang badan? Meniru orang jadi pahlawan kesiangan? Selamatkan si cantik. Bukan.
Kau harus berkaca pada dirimu sendiri. Apakah kau cukup memenuhi syarat? The film was translated Lepaskan. and narrated by M Media. Siapa aku? Aku adalah kakaknya. Jika kau ingin menggoda adikku, kau perlu melihat apakah kau memiliki kualifikasi untuk itu. Tuan muda lu. Brengsek. Brengsek ini. Kurasa kau tidak takut mati ya? Apa kau tidak takut mati? Kau tahu siapa aku? Aku Luhu dari real estate perusahaan lu. Jika aku ingin menghancurkanmu, itu hanya butuh waktu beberapa menit. Jadi kau adalah saudara laki-laki Chen Li, yang suka berpura-pura menjadi tuan muda kaya. Kau sudah begitu terbiasa berpura-pura menjadi tuan muda kaya, sampai kau benar-benar kira diri anak orang kaya sekarang. Biar ku beritahu kau, orang kaya generasi kedua itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Seseorang seperti tuan muda lu kami. Dia adalah tuan muda kaya di antara para tuan muda kaya. Kau yang berasal dari latar belakang rendah, tidak berguna. Apa kau sanggup memprovokasinya? Kenyataan bahwa aku menyukai adikmu. Itu adalah bagi adikmu kehormatan terbesar. Dia tidak lebih dari seorang gadis yang keluar dari daerah Kumun. Seorang pelayan, hanya seorang jalan. Mendapat kehormatan dariku. Itu adalah keberuntungan besarnya. Aku memberitahumu. Keluarga Chen ku miskin. Latar belakang kami tidak baik. Tapi sekarang aku di sini. Di masa depan keluarga Chen ku akan menjadi seluruh Jianbei, bahkan klan terkuat terbesar di Huaguo. Adikku akan menjadi putri Huaguo. Pergilah. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Demi adikku, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Berhenti di situ. Beraninya kau memukul Kuluhu. Seseorang kemari. Kak, Bocah, bukankah kau cukup jago berkelahi? Coba pukul aku lagi. Lulu, apa yang sedang kau coba lakukan? Aku beritahu kau, sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Apa kau punya ini? Tunjukkan. Bocah, dalam masyarakat ini, memiliki kekuasaan dan uang, memiliki pengaruh. Itulah yang disebut hukum. Kak, bagaimana jika mereka punya senjata? Aku menyarankanmu untuk tidak mengarahkan benda itu padaku. Aku takut tembakan nyasar mungkin meletus nanti. Secara tidak sengaja melukai kalian semua. Bos, lihat bocah ini. Bukankah dia bodoh? Aku menodongkan pistol ke arahnya. Dan dia bilang pistol itu mungkin bisa melukai kita. Mungkinkah pelurunya bisa berbelok? Bocah, bukankah kau sangat suka memanjakan adikmu? Sekarang aku tidak hanya akan menodongkan pistol padamu, tapi juga akan menodongkan pistol pada adikmu. Bos, pistol mana yang kau bicarakan? Apakah pistol yang di atas ini? Atau pistol yang di bawah? Kau tidak tahu malu. Kau mencari mati. Teknik pengendalian jiwa. Ini. Pria gila ini bukan aku yang menodongkan pistol ke arahnya. Jangan arahkan padaku. Bos, aku juga tidak ingin menodongkan pistol padamu. Tapi aku tidak bisa mengendalikan ini. Ini. Pistolku. Kenapa? Juga mengarahkan. Aku. Apa yang sedang terjadi? Bocah, apa kau melakukan trik? Apa kau menggunakan semacam mantra iblis? Kak, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Mungkin kau mengendalikan situasinya. Tetapi aku mengendalikan hidup dan mati. Bocah, sekarang ini masyarakat yang diatur oleh hukum. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Kau tidak bisa membunuhku. Sekarang kau tahu ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Mengapa kau tidak mengatakannya tadi? Selain itu, aku tidak menodongkan pistol padamu. Hidup dan matimu, apa hubungannya denganku? Ini. Biar kulihat siapa yang berani membuat masalah di sini. Tuan Siang, tolong. Tuan Siang, Tua.
Anda sudah sampai. Tuan Muda Lu. Begitu aku melihat ada yang tidak beres, aku segera memanggil Tuan Siang. Akulah yang mengundang Tuan Siang ke sini. Apa yang terjadi di sini? Mengapa anak buahmu menodongkan pistol ke arahmu? Tuan Siang, ini semua tipu muslihat bocah ini. Lihat tanganku. Begitu aku menoleh, anak buahku menodongkan pistol ke arahku. Bocah, Tuan Siang sudah ada di sini sekarang. Jika kau punya nyali, suruh mereka menurunkan pistolnya. Hentikan trik kotormu itu. Mari kita lakukan secara adil. Bertarung. Baiklah. Apa yang kau inginkan? Bocah, apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin kau berlutut dan menyanyikan lagu Encore untukku. Cukup. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Siang. Lenganmu. Beberapa hari yang lalu, aku menyinggung seorang tokoh besar. Dan seseorang memotongnya. Tokoh besar macam apa? Bagaimana? Siapa yang sebenarnya bisa melakukan ini pada lengan Tuan Siang? Tokoh besar macam apa? Yang bahkan membuat tetua Yor dari Jiangbei harus berlutut dan memohon padanya untuk menangani masalah. Menurutmu tokoh besar macam apa dia? Kakak. Tangan Tuan Siang. Tidak kau patahkan kan? Pintar. Tuan muda dari keluarga mana dia? Dia bukan tuan muda sialan. Dia hanyalah saudara dari gadis pekerja di sini. Dia menghabiskan sepanjang hari di sini berpura-pura menjadi pemuda kaya. Generasi kedua orang kaya. Bocah inilah orangnya. Tidak hanya dia memukulku. Dia juga membuat masalah di wilayahmu. Benar sekali Tuan Siang. Semua orang tahu bahwa dalam radius beberapa kilometer, ini semua adalah wilayahmu. Bocah ini hanya berpikir, dia sudah hidup terlalu lama. Dan datang ke sini untuk mencari mati. Bocah. Memukul anak buahku adalah satu hal. Aku sudah di sini begitu lama. Tapi kau bahkan tidak mau berdiri. Kau benar-benar tidak menganggapku serius ya? Siapa kau? Sehingga aku harus menganggapmu serius. Bocah. Memukulku adalah satu hal. Tapi kau bahkan berani berbicara kepada Tuan Siang seperti itu. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kau menangani ini nanti. Ada jalan ke surga, tapi kau memilih untuk tidak mengambilnya. Dan kau menerobos masuk ke pintu neraka padahal tidak ada. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat bagaimana Tuan Siang menanganimu. Bocah bagus. Anggap dirimu beruntung hari ini. Saat aku meninggalkan rumah, peramal berkata, hari ini tidak cocok untuk melihat pertumpahan darah. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Dan aku akan melepaskanmu. Aku juga akan memberimu kesempatan. Dengar, aku akan menghitung sampai 3. Kau berlutut dan memohon ampun. Dan aku akan menyelamatkanmu dari pertumpahan darah. Sialan, Tuan Siang masih di sini. Tapi kau berani bersikap sombong. Tuan Siang. Bunuh dia, bocah. Di sebidang tanah kecil ini, akulah rajanya. Selama bertahun-tahun ini, kaulah orang pertama yang berani menantangku. 2. Hari ini aku akan memberitahumu bagaimana cara menulis kata mati. 1. Sakit. Lepaskan. Kalau tidak aku akan. Jika tidak apa, sudah kukatakan padamu bahwa hari ini, kau ditakdirkan untuk malapetaka pertumpahan darah. Bocah. Cepat lepaskan Tuan Siang. Hati-hati Tuan Siang. Bisa memecahkan kepalamu. Tuan Siang. Apakah Anda baik-baik saja? Mengapa kalian masih berdiri di sana dengan terpaku? Mengapa kalian terpaku? Tuan Siang telah dipukul. Cepat serang. Diam. Tuan Chen. Kau berani menyebut dirimu master di depanku. Saya tidak akan berani. Anda adalah tuannya. Anda adalah Tuan Chen. Anda bisa memanggil saya saja. The film Xiao was Siang tidak apa-apa. translated and Xiao Siang, narrated Tuan by Siang. M-Media. Dia hanyalah seorang pria tidak berguna tanpa uang dan tanpa kekuasaan. Mengapa kamu takut padanya? Kamu diam. Tanganku. Tuan Chen lah yang memotongnya. Apa menurutmu aku akan salah mengenalinya sebagai orang lain? Dan kamu, siapa yang menyuruhmu memanggilku ke sini? Tidakkah kamu memeriksa almanam sebelum pergi? Benar-benar nasib buruk. Apakah kau ingat baru saja? Kau sepertinya ingin memberitahuku bahwa kau akan mengajariku cara menulis kata mati. Apakah kau lupa? Bukankah sudah kukatakan terakhir kali bahwa jika kau berani memprovokasiku lagi, itu tidak hanya akan memotong tangan. Semudah itu. Tuan Chen, aku tidak tahu bahwa mereka telah menyinggung Anda. Jika aku tahu mereka menyinggung Anda, bahkan jika Anda meminjamkanku 800 nyali, apakah aku akan berani datang ke sini? Tuan Chen, dalam situasi ini,
Anda, tolong biarkan saja Xiao Xiang pergi seperti kentut. Baiklah, Jika kalian semua hanya memprovokasiku, aku akan membiarkannya. Mengingat bahwa kalian adalah hanya sekelompok orang biasa. Aku tidak akan repot-repot berdebat dengan kalian. Tetapi kalian benar-benar berani memprovokasi adik perempuanku. Apakah kalian bosan hidup? Tuan Chen ampuni kami. Tuan Chen ampuni kami. Kak, bagaimana kalau kita lupakan saja? Tolong ampuni nyawa mereka. Lihat bagaimana aku menangani masalah ini dengan kalian. Patahkan kedua kaki mereka. Mulai sekarang, ingat. Dia adalah adik perempuan Chen Beiming. Saat kalian melihat adik perempuanku, tunjukkan rasa hormat. Jika tidak, nasib kalian akan menjadi seperti ini. Cepat dan berterima kasihlah pada Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Dengarkan semuanya. Mulai sekarang nona muda ini adalah matriark agung dari perkumpulan Longhu kami. Matriark agungku sendiri. Siapapun yang memprovokasi matriark agungku, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu nanti. Salam matriark agung. Tampan. Ingin berbagi meja? Makan sendirian. Tidak ada yang menemaniku? Liu Yannan, di kehidupan sebelumnya wanita inilah hanya karena dia bertengkar dengan tunangannya untuk membuatnya cemburu. Dia sengaja memanfaatkanku sebagai tameng. Setelah itu, tunangan wanita ini memaksa seluruh keluargaku menuju kematian. Di kehidupan ini, aku sudah memiliki kekuatan untuk membalikkan semua ini. Apa yang kamu lihat? Begitu asyik. Apakah kamu ingin melihat lebih dekat? Baiklah, Seekor katak yang mendambakan daging angsa. Kakak, aku merasa sangat pusing. Tolong peluk aku. Siapa kamu? Lutian tunangan Liu Yannan. Beraninya kamu melecehkan wanita Lutian. Keluarga Lu dari Sang Jin sedang menangani urusan di sini. Semuanya menyingkir. Pergi dari sini kalian semua. Kakak Tian. Pria inilah orangnya. Dia baru saja mencoba menggodaku. Aku tidak setuju. Jadi dia menyerangku. Jika aku memberitahumu bahwa dia secara aktif merayuku, apakah kamu akan mempercayainya? Bocah. Kamu memakai pakaian pedagang kaki lima yang murah. Wanita Lutian. Apakah dia akan aktif menggodamu? Wanita tuan muda Lu. Kamu bahkan berani menyentuh. Kamu pasti sudah bosan hidup. Cincang orang ini untukku. Juga selidiki latar belakang keluarganya. Aku ingin memusnahkan seluruh keluarganya. Sangat sombong. Wanita ini, untuk membuatmu cemburu, sengaja merayuku. Dan kamu, hanya berdasarkan pernyataan sepihaknya, akan membunuhku. Dan bahkan membunuh seluruh keluargaku. Aku tidak peduli sekarang. Siapa yang menggoda siapa lebih dulu. Tapi baru saja tubuhmu menyentuh Yannan kami. The film was translated Maka hari and ini kamu narrated by M Media. harus mati. Kakak Tian. Jangan dengarkan omong kosongnya. Baru saja demi menyerangku. Dia dengan ganas mencubit bokongku. Kakak Tian. Jika kau tidak percaya padaku, saat kita pulang malam ini, bantu aku memeriksanya, oke? Saat aku kembali aku akan memeriksanya secara menyeluruh. Tapi saat ini, hal yang paling penting adalah menangani si tidak berguna ini. Serang. Pukul dia. Berhenti di sana. Xiao memberi salam kepada Tuan Chan. Tuan Chan, apa yang terjadi? Bukan apa-apa, hanya 2 ekor lalat. Nora. Orang ini melecehkan tunanganku. Apakah Anda yakin ingin ikut campur? Tidak tahu malu. Bocah itu.
Aku menasihatimu. Lebih baik berhati-hati. Meskipun penampilanmu dan bentuk tubuhmu tidak sebagus milikku, tetap saja kau masih memiliki sedikit pesona. Hati-hati padanya. Memiliki niat buruk terhadap kecantikanmu dan merencanakan sesuatu yang tidak pantas. Orang macam apa kau ini? Apakah kau cukup layak untuk membiarkan Tuan Chan menyukaimu? Kakak Tian dia memukulku. Siapa sebenarnya Anda? Cucu perempuan dari bos Jingbe. Yun, Si, Yao. Jadi Anda adalah cucu dari bos Lokan. Apakah Anda tahu siapa saya? Aku adalah tuan muda dari keluarga terkemuka di Shangqing, keluarga Lu. Lutian, keluarga Lu kami memiliki banyak ahli. Bahkan di antara para petarung tangguh di ranah Grandmaster, kami punya cukup banyak. Apakah Anda yakin ingin menentang keluarga Lu saya demi bajingan ini? Begitukah? Kalau begitu aku ingin bertanya, apakah ada orang di keluarga lo membunuh seorang Grandmaster dengan satu jari? Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Aku masih tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa membunuh seorang Grandmaster dengan satu jari. Tuan Chen, lalu menurut pendapatmu, seperti apa kekuatan keluarga lo? Sampah tidak berguna. Tidak ada yang pernah berani untuk mengabaikan keluarga Lu. Bocah. Bahkan jika kamu punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup bagiku untuk membunuhmu. Jadi, wanita cantik ini, mengenai hal ini, sombong dan orang yang sembrono. Apakah Anda sekarang sudah membuat pilihan yang tepat? Keluar. Apa maksudmu? Jangan pikir, karena kau cucu dari bos Lokan, Anda bisa mengabaikan keluarga Lu. Anda harus tahu bahwa keluarga Lu kami hanya perlu mengerahkan 1/10 dari kekuatan kami untuk memusnahkan keluarga Yun Anda. Di Shangjing keluarga Yun kami memang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga lo. Tapi jangan lupa, ini adalah Jinbei yang merupakan wilayah keluarga Yun. Kamu punya nyali. Ayo pergi. Kamu harus berterima kasih kepada Nona Yun. Jika bukan karena dia, kamu sudah akan menjadi mayat hari ini. Bocah. Ingat ini baik-baik. Aku Lutiam. Tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Keluarga Lu kami bahkan lebih tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Kita lihat saja nanti. Di masa depan, kamu akan tahu konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh kata-katamu hari ini terhadap keluargamu. Lain hari, aku pasti akan datang berkunjung secara pribadi. Cepat pergi. Ayo pergi. Kakak Tian, ayo pergi. Mengapa kamu mencariku? Tuan Chen, periode 10 tahun telah tiba. 3 hari dari sekarang, Provinsi Utara akan mengadakan kompetisi besar pemimpin, melibatkan 36 kota. Kompetisi besar pemimpin. Meskipun disebut kompetisi besar pemimpin, sebenarnya hanyalah turnamen arena. Namun orang yang akhirnya menang akan menjadi milik Provinsi Utara. Pemimpin tertinggi dari 36 kota. Orang yang dikirim keluarga Yun adalah Master Sektu dari Sektu Wulan. Karena dia sebelumnya memiliki beberapa konflik denganmu. Dia telah membelot ke faksi lain. Menarik. Saat aku punya waktu, aku akan pergi dan menonton. Bantu aku mengemasi barang-barang ini. Tuan Chen, kursi di atas sana itu dikhususkan untuk pemimpin tertinggi. Itu disiapkan. Duduk di kursi itu menandakan bahwa dia adalah pemimpin dari 36 wilayah di provinsi tersebut. Apel. Sejak aku meninggalkan keluarga Yun, apakah keluarga Yun tidak bisa lagi menghasilkan orang yang layak? Mereka mengirim seorang bocah yang bahkan belum tumbuh rambutnya dengan sempurna untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Dragon Head. Pengkhianat. Tak kenal pemimpin Wang. Sudah beri kau berapa uang untuk menyuapmu? Guru, aku rasa keluarga Yun telah benar-benar menyerah pada kompetisi besar Dragon Head. Mengirim sampah semacam ini. Kendalikan anakmu. Jika tidak, nanti aku akan merobek mulutnya. Jangan hanya mengandalkan kata-kata. Jika kau memiliki kemampuan, mari kita bertemu di panggung nanti dan lihat siapa yang benar-benar mampu. Bocah, aku pasti akan memukulmu sampai mati nanti.
Jika kamu tidak takut mati, kemarilah. Chen Bingming, kau seharusnya tidak datang ke acara semacam ini. Karena kau sudah di sini. Tonton saja keseruannya. Jika kau benar-benar naik ke panggung untuk bertanding, aku takut kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri. Ketua Han, kembalilah dan jaga baik-baik putri Anda. Benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan bergantung pada langit. Kompetisi besar Dragon Head resmi dimulai. Taimang penerus Muay Thai. Aku, Taimang, mewakili pemimpin Changnan, mengundang semua tuang untuk menjemput ajal kalian. Taimang ini adalah penerus Muay Thai. Dia meraih ketenaran di Asia Tenggara. Selama lebih dari 10 tahun, dia dikenal sebagai Buddha berwajah 8. Begitu ingin mati. Aku berjanji pada adik perempuanku. Aku akan kembali untuk makan malam. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Kompetisi besar Dragon Head yang hanya terjadi 10 tahun sekali adalah waktu untuk menunjukkan prestasi yang besar. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang lain mencuri kesempatan ini? Izinkan tetua ini untuk mengambil langkah pertama. Kami menghargai upayamu, Master Sektu Wu. Aku sudah menyiapkan perjamuan kemenangan. Aku berharap Master Sektu Wu menang besar pulang selamat. Kita akan meminum anggur perayaan dengan sepuas hati. Orang tua, kamu tidak bisa mengalahkannya. Jika kamu benar-benar berniat untuk naik ke sana, kamu tidak akan meminum anggur perayaan, melainkan perjamuan eksekusi. Beraninya kau mengutuk guruku. Ini murid. Biarkan guru mengalahkan orang ini di atas panggung. Kalahkan dia. Biarkan bocah ini ketakutan setengah mati. Duduklah. Anak muda, aku seniman bela diri berenergi besar. Apakah kau ingin mengakhiri hidupmu sendiri? Atau dipukuli olehku sampai kau ketakutan setengah mati? Berhenti bicara omong kosong. Kemarilah. Apakah kau sedang menggeleng? Bagaimana kamu tahu bukan aku yang membunuh sang Grandmaster? Atau bahwa aku tidak bisa duduk di singgasana kompetisi hari ini? Kalian semua yang hadir di sini hanyalah semut memberiku instruksi. Apakah kamu layak? Orang yang membunuh adik laki-lakiku, cepatlah turun untuk menghadapi kematian. Dia bisa terbang. Dia bisa terbang. Dia juga bisa terbang dengan mengendalikan ki. Mungkinkah dia juga seorang Great Grandmaster? Aku ingat sekarang, Lin Bao, itu adalah bunuh orang tak berguna. Chen Bingming, membunuh orang tidak berguna itu, yang saat itu di keluarga Yu. Lin Bao tentu saja bukan orang yang tidak berguna. Dia adalah seorang dari luar negeri, Grandmaster sejati. Jadi bagaimana jika dia bisa membunuh seorang Grandmaster? Aku percaya, Chen Bingming ini sama sekali bukan tandingan orang ini. Tunggu saja dan lihat dia mati di sini di tempat. Pembunuh Grandmaster Lin Bao. Chen Bingming, aku salah menilaimu. Kau juga seorang Great Grandmaster untuk menunjukkan kecemerlangan yang begitu tajam. Aku rasa kau juga seorang kultivator pedang, bukan? Untuk membunuhmu, mengapa aku harus menggunakan pedang? Apa maksudmu? Terlebih lagi, pedangmu adalah pedangku. Ketua Han, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu teknik pengendalian pedang yang sebenarnya. Teknik pengendalian pedang. Teknik pengendalian pedang. Di mana pedangmu? Tak punya pedang bicara teknik pedang. Lihat, tangannya. Pedang datanglah. Pergi. Grandmaster generasi ini adalah sosok yang kita jarang temui dan tidak bisa dikali. Hilang begitu saja. Sesederhana itu. Dia baru saja membunuh seorang Great Grandmaster. Mungkinkah dia berada di atas ranah Grandmaster? Apa yang ada di atas ranah Grandmaster? Ranah dewa yang melampaui dunia fana.
Huagu hanya memiliki satu aliran dewa yang seharusnya sudah berusia 100 tahun. Dia adalah dewa pelindung Huagu. Tetua Gu, aku sekarang memberitahumu bahwa kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi guruku. Apakah kau tunduk? Aku tunduk. Aku tunduk. Aku katakan bahwa teknik rahasia keluarga Gu milikmu adalah sampah. Apakah kau tunduk? Dibandingkan dengan teknik abadi milikmu, itu adalah sampah. Milikku adalah sampah. Ketua Han, aku katakan putrimu tidak layak untukku. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatuku. Apakah kau The tunduk? film was Bagus. translated Aku tunduk. and Cepat. narrated Hari by ini, M. 36 kota di Provinsi Utara harus menganggap Tuan Chen sebagai yang tertinggi. Sekarang, siapa di antara kalian yang masih belum tunduk? Tuan Chen, Tuan Chen, hari ini, aku keluarga Yun dari Jingbei, mengundang secara luas keluarga-keluarga kaya di Provinsi Utara untuk menyelenggarakan perjamuan kepala naga, untuk memberi selamat kepada Tuan Chen, karena telah mencapai puncak tertinggi di Provinsi Utara. Tuan Chen adalah pemimpin utama dari 36 kota di Provinsi Utara. Perjamuan agung ini seharusnya diselenggarakan bersama oleh kita semua para pemimpin. Diselenggarakan bersama. Ya. Benar. Tuan Chen, bagaimana denganmu? Paham. Shenli, kakakmu bilang dia akan mentraktir kita makan. Mengapa kita datang ke tempat ini? Ibu, aku juga tidak tahu. Kakak menyuruh kita menunggu di sini. Kakak. Kakak ada di sini. Beiming, kamu bilang kamu akan mentraktir kami berdua ibu dan anak makan. Mengapa kamu malah lari ke tempat ini? Ibu, ini adalah tempat di mana aku mentraktirmu makan hari ini. Tidak. Ini adalah hotel paling mewah di seluruh Provinsi Utara. Itu pasti sangat mahal. Ayo pergi. Mari kita pindah lokasi. Ibu, mari makan di sini saja. Kakak, ibu ada benarnya. Meskipun kau kaya sekarang, kau tidak boleh menghambur-hamburkan uang sembarangan. Kau harus menabung uangmu untuk menikahi seorang istri kan. Selain itu, kita bertiga bisa mencari saja sebuah restoran kecil yang kotor untuk makan. Jangan khawatir. Hari ini aku tidak membayar. Orang lain yang mentraktir. Ada orang lain yang mentraktir. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mendeskripsikan perilaku menumpang makan dengan begitu elegan dan halus. Siapa yang tidak tahu hari ini? Ini adalah perjamuan kepala naga yang dihadiri oleh seluruh 36 kepala dari Provinsi Utara yang diselenggarakan untuk kepala tertinggi mereka. Jangan katakan padaku, kau ingin mengaku bahwa kau adalah kepala tertinggi mereka. Siapa mereka? Hanya beberapa lalat. Abaikan dia. Mereka bilang perjamuan ini diadakan untuk seseorang pemimpin tertinggi. Jika kita datang ke sini untuk menumpang makan, bukankah itu akan berakibat buruk? Ibu, perjamuan ini diadakan untukku. Nanti kau dan Chen Yi bisa dengan bebas makan sepuasnya tanpa khawatir. Sombong sekali. Kamu hanyalah seorang gigolo mobil mewah ini. Nona Yun pasti meminjamkannya padamu kan? Biar ku beritahu. Nona Yun hanya mempermainkanmu. Begitu dia bosan denganmu, kamu akan menjadi seperti sampah yang dibuang. Nah, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu mengandalkan seorang wanita demi uang? Aku peringatkan kamu, seorang putra dari keluarga Chen kita, sama sekali tidak diizinkan untuk bergantung pada dukungan orang lain. Ibu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Keluarga Yun hanyalah bawahanku. Kupikir kau akan membual setinggi langit. Bukankah ini Chen Li? Dulu demi 1 juta. Kau siap menjual dirimu padaku. Ada apa? Hari ini, apakah kau berencana lagi di perjamuan kepala naga? Untuk menggoda pelindung kaya? Tapi biar ku beritahu kau, berdasarkan penampilanmu saja, para kepala dari berbagai provinsi, bahkan tidak akan melirikmu. Apa kau ini? Beraninya kau berbicara tidak sopan kepada saudaraku. Aku memberitahumu, meski pemimpin 36 kota datang ke sini, mereka tidak akan berani berbicara kepadanya seperti itu. Kamu berani memukulku. Baik, kamu masih ingin menumpang makan di sini. Berhayal. Keamanan. Kami adalah putri dari kepalahan, tamu undangan, sedangkan kelompok ini berpakaian seperti pengemis. Kupikir mereka hanya datang untuk menumpang makan. Cepat dan usir mereka keluar. Permisi, mereka yang berpakaian tidak pantas, tidak akan dilayani di sini. Mungkin kita sebaiknya pergi saja. Jika tidak, kamu akan mengotori lantai ini. Orang kelas bawah tetaplah orang kelas bawah. Mereka bahkan tidak punya sehelai pakaian pun yang layak. Dasar brengsek. Kamu benar-benar berani memukulku. Apakah kau percaya bahwa dalam 10 detik, hanya 10 detik, aku bisa mengusir kalian semua?
Bibi, mengapa Bibi The ada film di was sini? translated Jingzu, and masalah antara narrated kamu by dan Beiming. Emilia. Aku sudah mengetahuinya. Sekarang, kamu adalah putri dari pemimpin Haidong, sosok yang tinggi dan berkuasa. Beiming kami tidak layak untukmu. Bahkan jika kamu memutuskan pertunangan dengan Beiming, Bibi tidak akan menyalahkanmu di dalam hati. Aku meremehkannya. Itu bukan karena aku tiba-tiba mengetahui bahwa ayahku adalah kepala Haidong, melainkan karena si Chen Beiming ini benar-benar terlalu mengecewakan. Bibi tahu semua ini. Dulu, Beiming memang melakukan kesalahan. Namun, dia sudah berbeda sekarang. Dia sudah banyak berubah. Berikan dia satu kesempatan saja. Ibu, aku tidak butuh dia memberiku kesempatan. Han Jiangsu, sepertinya ayahmu belum memberitahumu. Apakah kau tahu bahwa bahkan dia harus membungkuk dan merendah di hadapanku? Ayahku hanya akan menyuruhku untuk menjauh darimu. Bibi, apakah Bibi lihat? Apakah dia sudah berubah? Dulu dia hanya berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Dan sekarang, dia masih berani untuk membicarakan omong kosong yang sombong seperti itu. Seekor makan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Beiming, cepat minta maaf kepada Jingzu. Sudahlah Bibi, bukankah Bibi di sini untuk menghadiri perjamuan kepala naga? Aku akan mengantar Bibi masuk. Kalau begitu kami akan merepotkanmu Jingzu. Terima kasih kakak Jiangsu. Kau masuk juga. Pada akhirnya, bukankah kau harus mengandalkan Jiang Zui kami untuk masuk ke dalam tanpa tahu malu? Dasar kata. Jangan pernah bermimpi untuk memakan daging angsa. Junlong, ayo pergi. Sekelompok badut. Han Jiangsu, ketika kau mengetahui bahwa aku adalah pemimpin utama 36 kota, aku ingin tahu apa yang akan kau pikirkan. Perjamuan kepala naga. Kepala Nagawang, ku dengar Anda memperoleh beberapa puluh hektar tanah di Jiangbe juga. Itu adalah langkah yang besar. Hanya hal berskala kecil. Bukankah Anda akan memiliki beberapa perusahaan yang segera melantai di bursa? Selamat sebelumnya. Selamat. Jiangsu, mengapa aku merasa bahwa dalam suasana seperti hari ini, aku hampir tidak berani berbicara? Lihatlah orang-orang besar ini. Bisnis ayahku dibandingkan dengan milik mereka. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Nanti, kita akan pergi ke sudut saja dan menonton. Ini adalah seluruh provinsi utara. 36 kepala daerah untuk kepala naga umum menyelenggarakan perjamuan kepala naga. Untung saja ayahku adalah kepala Haidong. Jika tidak, kita tidak akan memenuhi syarat dalam seumur hidup ini untuk duduk sejajar dengan mereka. Beiming, maka di masa depan, kamu harus menjadikan tokoh-tokoh penting ini sebagai panutanmu. Baiklah, Ibu, aku tahu. Putramu yang tidak berguna itu, lupakan satu masa kehidupan. Bahkan jika kamu memberinya 10 masa kehidupan, dia bahkan tidak akan bisa menandingi kuku kaki para pemimpin ini. Xuanfi, jangan tidak sopan kepada Bibi. Jingzu, kursi itu, apakah itu disiapkan untuk 36 wilayah provinsi utara? Jenderal Kepala Naga, tepat sekali. Kursi ini melambangkan seluruh provinsi utara, mencakup 18 juta kilometer persegi posisi tertinggi. Hanya orang yang berdiri di atas 10.000 orang yang boleh duduk di sana. Aku pernah duduk di kursi ini sebelumnya. Tidak ada yang istimewa. Sebenarnya agak tidak nyaman. Kakak, apakah kau sudah bosan hidup? Tidakkah kau menyadari bahwa para pemimpin di sini semuanya menghormati pemimpin tertinggi? Jika mereka tahu tentangmu, mereka akan memukulmu sampai mati. Jangan khawatir. Mereka tidak akan memukulku sampai mati. Aku kenal ketua tertinggi ini. Dia memiliki temperamen yang sangat baik. Kamu seolah kamu dan kepala tertinggi ini. Jingzu, apakah ayahmu pernah memberitahumu orang seperti apa pemimpin tertinggi ini? Dikatakan bahwa kepala tertinggi ini sangat ahli bela diri. Itulah sebabnya dia dihormati oleh semua bos besar. Terlebih lagi, kepala tertinggi ini masih sangat muda. Kira-kira seumuran denganku. Jingzu, kamu adalah putri dari pemimpin Haidong. Jika membicarakannya, kamu mungkin nyaris layak untuk pemimpin tertinggi ini. Jika kamu bersatu dengan pemimpin tertinggi ini dan menjadi istri pemimpin tertinggi, bukankah kamu kemudian akan berdiri di puncak seluruh provinsi utara? Itu belum tentu benar. Ayahku juga berkata bahwa mengingat kekuatan kepala tertinggi ini, posisi kepala naga di provinsi ini berada di bawahnya. Nah,
Sosok seperti orang-orang hebat ini, di masa depan, seumur hidup, sulit mengejar. Ayahmu telah tiba. Penatua Yun sang kepala naga Jiang Beli juga telah tiba. Kepala Han. Karena semua pemimpin telah tiba, perjamuan kepala naga resmi dimulai. Sekarang sambutlah provinsi utara kita, Jenderal Kepala Naga dari 36 wilayah, Ketua tertinggi Chen ke atas panggung. Kakak, aku sangat bersemangat. Mereka membicarakan orang ini sebagai sosok yang sangat hebat. Dia akan segera muncul. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah kepala tertinggi? Mereka tidak memanggilmu Chen Beiming. Mereka memanggil Kepala Naga Chen. Aku bilang, aku adalah Provinsi Utara. Kepala naga dari 36 kota. Kakak jangan impulsif. Kau, putraku, jangan keras kepala. Cepat kembali. Kukatakan padamu Chen Beiming yang tidak berguna ini. Dia benar-benar duduk di tahta kepala naga itu. Dia benar-benar mencari mati. Dia mengabaikan jalan ke surga dan menerobos masuk ke pintu neraka. Kakak Jiang Sui, aku memohon padamu, tolong bantu kakakku. Bukan? Aku juga tidak punya cara lain. Lagi pula orang yang dia singgung adalah kepala tertinggi dari 36 kota di Provinsi Utara. Jing Zhu. Bibi. Dia membawa ini pada dirinya sendiri. Apa gunanya bagimu memohon pada orang lain di sini sekarang? Kepala Naga Changnan. Saya memberi hormat, Kepala Naga Chen. Kepala Naga Jianbi mengajak persoalan Kepala Naga Chen. Bagaimana mungkin? Chen Beiming. Bagaimana mungkin dia, kepala naga dari 36 kota di Provinsi Utara? Han Ao Kepala Haidong. Bersulang untuk Kepala Naga Chen. Ayah, katakan padaku ini tidak benar. Chen Beiming. Dia tidak mungkin menjadi kepala naga. Itu benar. Sebelumnya, aku takut guncangannya akan terlalu besar bagimu. Jadi, aku tidak memberitahumu. Ayah. Setelah meminum cawan anggur ini, keluh kesah masa lalu antara kau dan aku dihapus bersih. Chen Beiming berhenti di situ. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah milik Provinsi Utara, kepala tertinggi dari 36 kota di Provinsi Utara? Bukankah seharusnya kamu menjelaskan ini padaku? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Kamu berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya, bermalas-malasan. Semuanya dilakukan hanya agar aku melihatnya. Tujuannya hanyalah untuk membuatku membencimu dan sukarela putus tunangan denganmu, bukan? Mungkin kau tidak tahu. Bagimu, itu hanyalah sesaat. Tapi bagiku, itu adalah 5.000 tahun. Aku sudah bilang padamu bahwa aku akan berubah. Namun kau tidak mempercayaiku. Kau hanya memilih untuk percaya. Apa yang ingin kau percaya? Aku beritahu kau. Tidak peduli seberapa banyak aku berubah. Di matamu, aku tetaplah orang yang tidak berguna. Bukankah begitu? Sarjana pergi 3 hari. Harus lihat dia dengan mata baru. Jangan menindas pemuda, karena dia miskin. Ketua tertinggi, ampuni nyawaku. Aku mohon ketua tertinggi, mengampuni nyawaku. Ketua tertinggi, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Kakak, aku tidak pernah menyangka. Kau benar-benar adalah kepala naga dari 36 kota. Ketua Chen. Apakah kau melihat itu? Keluarga Chen kita telah melahirkan seekor naga. Ibu, adik perempuan.
Dalam kehidupan ini, biarkan aku menjaga kalian berdua. Berikutnya adalah keluarga Lu di Xiangjing, yang mencelakaiku di kehidupan masa laluku, dalam kehancuran dan kematian keluargaku. Sekarang giliranmu.